Nah gitu, nggak original gitu. Bukan berarti salah, nggak salah gitu. Tapi pilihan gue ingin jadi berbeda. Cara jualan gue tuh ingin berbeda dengan orang-orang. Selama ini nggak ada orang tuh ngomong boker kayak gitu. Gue ngomong, akhirnya banyak yang ngikutin. Nggak percaya, Jack Digital membuktikan. Dulu zaman gue bilang, nih ya, gue bikin video nih 8 bulan lalu. Berapa juta, 5 juta sekarang ya kan, itu gue udah duluan tuh bikin video kayak gitu. Nggak ada gue ngeliat siapapun, gue nggak mengklaim diri gue tuh pertama ya, tapi gue nggak meniru siapapun, gue nggak ngeliat siapapun waktu itu. Banyak sekarang yang ngikutin kayak gitu. Nah, lo harus punya intuisi. Intuisi itu hanya jalan ketika lo punya art of selling. Ya, art of selling bisa lo dapat dari mana? Lo live jualan, belajar ngomong. Oh, orang ini beli dengan cara gue kayak gini. Oh, orang ini beli dengan cara gimmick. Oh, orang ini beli dengan cara masalah dan solusi. Ya, itu umum banget lah. Masalah dan solusi umum banget lah. Oh, ada orang jualan karena gimmick. Oh, ada jualan karena personal branding seperti ini. Oh, ada orang jualan karena melihat orangnya kayak gini. Ya, kalau kalian nonton gue di sini, gue percaya banget kalian mau check out di gue tiba-tiba di cancel, check out di keranjang sendiri, ya kan? Bang, kalau nyari produk harus seller yang iklan atau tidak? Ya dong, kalau mau cepat. Aku ikut gaya Bang Broto, gaya santuinya nggak dibikin-bikin. Berarti aku juga dengan dia ikut. Iya, menurut gue kayak gitu. Kenapa? Karena biar personal branding lu kuat. Jadi pada saat lu mau ngejual produk apapun, bisa gitu. Karena kan gue kan campuran ya. Jadi apa yang menurut gue bagus, gue bisa jual dan laku. Insya Allah laku. 99% yang gue jual laku. Yang selebihnya yang baru seminggu 2 minggu diposting kadang nggak langsung laku. Pasti nunggu dulu. Dan produk lama gue yang belum laku itu hanya 1 produk. Gue penasaran banget kenapa itu nggak laku. Tapi memang bukan barang yang dibutuhin semua orang sih. Jadi nggak kecil hati gue. Kenapa? Ya bukan dibutuhin semua orang, bukan kebutuhan pokok semua orang. Karena itu gue beli, gue butuh, gue iklanin gitu, gue videoin gitu. Nah kayak gitu. Menurut gue, apalagi sekarang kan GMV turun, GMV turun, traffic turun banget nih ya. Ya banyak banget yang ngeluh ya. Gue juga mengalami 2 hari kemarin. Hari kemarin juga aman, hari kemarin sama hari sekarang aman. Gue mengalami 2 hari ini GMV anjlok parah. Ya asumsi gue seperti yang gue ceritakan di konten gue sebelumnya, 2 konten atau yang tadi pagi gue sampaikan. Pertama, dolar naik, seller nahan buat ngiklan, itu 1. Yang kedua, potongan untuk seller gede. Mulai kebijakannya kalau nggak salah awal bulan kemarin apa akhir bulan kemarin, lupa gue ya. Itu bisa kalian lihat tutorial apa segala macamnya di situ lebih detail. Itu naik, jadi seller itu diberatkan sekarang. Nah, asumsi gue yang paling potensial dikorbankan adalah afiliator. Udah banyak banget sekarang buktinya seller nurunin komisi. Jadi komisi organik sama komisi iklan sama. Orang melihat komisi iklannya sama. Komisi iklan tuh gede. Enggak, sebenarnya komisi organiknya diturunin. Buat apa? Mungkin asumsi gua pribadi untuk mensubsidi biaya iklan yang mereka keluarkan. Nah, momen-momen anomali kayak gini tuh untuk orang-orang yang nggak punya niche, which is itu campuran kayak gue, itu gampang pilih barang. Tinggal pilih aja barang yang potensial untuk dijual, 1. Yang kedua, barang tersebut bagus, brandnya masih ngiklan, komisinya gede. Tinggal pilih aja kayak gitu. Tapi kalau gue fokus di skincare, contoh lah, gue kan awalnya kan fokus di skincare, itu parah. Skincare tuh sekarang rata-rata anjlok komisinya. Gue nggak tahu ya, mungkin karena barang-barangnya impor apa gue nggak ngerti ya. Tapi ini gue cukup yakin bakalan kayak gini terus gitu. Nah itu kenapa gue bersyukur gue gak punya niche ya. Di situ gue bisa bebas milih barang. HBD, gue ulang tahun. Emang gue ulang tahun? Aku dapat iklan toko komisi 0, banyak yang cekot tuh. Hapus aja videonya, mau ngapain. Kalau pemula etalase idealnya berapa bang saat live? Menurut gue 10 cukup. Kenapa? Karena masing-masing pieces itu harus lu sematkan dalam waktu minimal 10 menit. Ya, jadi kalau 10 berarti 10 kali 10 100 menit, 1,5 jam, 2 jam lah. Cukup menurut gue ya. Sebenarnya tuh banyak juga gak masalah, tapi lu harus merotasi apa yang lu sematkan, ya kan? Itu menurut gue. Nis, obat herbal susah ya? Enggak. Pilih-pilih obat-obat Cina.
Bang, video yang sudah pernah diposting tapi nggak naik, hapus atau jangan? Tergantung posisi lu ada di mana. Kan gue sempet ngomong sampah digital, ya. Sampah digital itu definisinya itu bukan orang. Ini kan ada orang tolol di luar sana yang bilang, lihat video gue udah menghasilkan miliaran. Ini bukan sampah, itu tolol. Otaknya yang sampah, menurut gue. Gue ulangin sekali lagi ya, otak dia yang sampah isinya. Video yang gue maksud video sampah itu video yang gak menghasilkan konversi, satu itu. Yang kedua, video lama, lu mengharapkan video itu bakalan viral, bakalan naik. Jangan lu samakan dengan Rejuka Ari, ya. Jangan disamakan gitu. Influencer, kreator sama afiliator tuh beda. Video lu, aduh jangan dulu ya. Video lu yang lama-lama itu, yang nggak naik-naik, itu gak bakalan naik. Itu cuman omongan manis dari orang-orang jual kelas. Trust me. Lu boleh buktikan video siapa, video lama siapa. Video lama gue ada yang naik gak? 1, 2. Lu lihat kreator gede, lu pernah gak video lama mereka FYP di akun lu? Itu aja dah. Itu satu. Yang kedua, sekarang itu udah banyak banget afiliator pemula bermunculan di mana-mana. Emang lu pikir tuh nggak pernah FYP, nggak akan FYP, gue bilang. Nah, yang dimaksud nabung konten itu adalah kalau akun lu udah jadi, which is at least kayak gue lah, ya. At least kayak gue nih, akunnya udah oke lah, ya walaupun nggak oke banget ya. Gue bikin video sekarang, itu berbulan-bulan ke depan, video gue bisa konversi, bisa FYP, bisa GMV Max, bisa. Itu namanya nabung konten. Tapi kalau akun lu belum jadi, lu masih pemula, lu bikin video sebanyak-banyak yang ngikutin orang-orang, ya. Kalau akun lu belum jadi, reputasi lu belum terbentuk, rekod penjualan lu belum ada, believe me man, video-video jelek lu itu nggak bakalan naik. Susah. Kecuali akun lu udah jadi nih, ya. Lu bikin video sebanyak-banyaknya, itu nabung konten konsepnya. Yang penting perhatikan PQP-nya. Waalaikumsalam. Yang penting perhatikan PQP-nya. Gitu. Jadi jangan kemakan sama stigma ngaco yang bilang nabung konten. Gue bilang konten sampah supaya lu mikir, konten mana sih yang gue maksud itu. Bang, kenapa udah mulai personal branding malah view? Lu udah mulai personal branding dari mana? Akun jadi itu seperti apa? Bang, kalau baru laku 5 boleh bikin VTuber pun boleh aja. Tapi ya boleh aja. Tapi tetap sambil live juga. Akun udah jadi maksudnya, susah lagi ngejelasinnya. Akun udah jadi itu, akun udah kuat lah. Setiap hari sudah punya konversi. Ya, sudah punya komisi, ya, dan pasti ada komisi. Lu udah punya beberapa winning product yang tiap hari menghasilkan konversi. Itu. Ya, level lu cenderung naik. Ya, GMV lu cenderung naik, stabil. Yaitu akun lu udah jadi afiliator. Nah, untuk menuju ke arah sana, cara yang paling efektif menurut gua adalah live. Jangan bikin video. Nanti begitu live lu udah jualan, lu udah bisa nih, udah punya art of selling, ya, which is personal branding lu udah kebentuk sendiri, natural, tanpa lu baca buku, tanpa lu aneh-aneh. Itu original, bahkan kebentuk sendiri. Percaya sama gue, yang penting lu jadi diri sendiri aja. Terus lu bikinkan VT. Jadi VT yang lu posting ini adalah VT semua etalase yang sudah menghasilkan konversi. Itu aman buat perjalanan akun lu. Kenapa? Karena mudah dibaca sama seller, sama brand, sama e-commerce gitu. Nanti kalau akun lu sudah gede, lu sudah banyak video winning product, PKP lu sudah stabil, komisi lu sudah stabil, bolehlah itu namanya dikatakan nabung konten. Tapi kalau lu seorang pemula disuplai sama manusia-manusia, ya, kemungkinan lu hoki bakal berhasil. Yang kedua, lu udah pasti gagal. Kenapa gue bilang udah pasti gagal? Lu terlalu banyak posting video keranjang kuning tanpa ada konversi, akun lu pasti stuck. Ya, manusia di atas sana yang bilang konsisten posting gini, mereka nggak pernah ngeriset akun-akun gagal, akun-akun stuck, nggak pernah. Mau gue ulangin lagi,
Lu mau viralin, nggak ada soal. Gue nggak peduli sama monyet-monyet gituan. Ya, lu posting konten setiap hari tanpa ada perhitungan, tanpa ada strategi, cuman dengan kata konsisten. Monyet, cuma ada dua kemungkinan. Lu hoki bukan karena lu pinter, yang kedua pasti gagal. Ya, orang-orang yang ngatain konsisten posting tiap hari begini-begini nabung konten itu adalah orang-orang yang nggak punya, yang belum pernah riset akun gagal. Gue ini belajar dari akun-akun gagal, kalau lo mau tahu. Kemarin gue gathering semua akun-akun orang-orang yang peserta gathering gitu, itu adalah orang-orang brutal konten yang gagal. Hah? Ratusan video? Enggak, ribuan video mereka posting. Hah? Pernah lo baru jumpa dengan orang-orang kayak gitu? Pernah? Pemula jangan posting video kalau kata gue. Lu belajar dulu public speaking, art of selling. Lu sudah menghasilkan konversasi di banyak live lu, ya, baru bikin video. Tapi bikin video jangan yang blur segala macem, ya. Sebelum lu mikir buat beli lighting, buat beli mic yang mahal-mahal itu, ya, buat beli apalagi mic yang murah-murah, sampah ODM, jangan lu beli. Percaya sama gue, orang-orang yang jualan lighting yang murah-murah 20.000, mic yang murah-murah 100 ribuan, itu mereka ngonten nggak pakai itu, bro. Percaya sama gue. Nanti jadi sampah. Lu kalau mau gue banyak tuh di dalam. Nanti gue bagiin deh. Belajar dulu ngomong di live kayak gini. Bacot, ngomong aja, ngomong bang, ngomong, bacot, terserah ngomong apa, terserah. Ya, nanti kalau udah pelancar, artikulasi, intonasi, lu ngomong, bicara, bang, tapi aku medok Jawa, nggak ada soal. Lu mau medok Papua juga nggak ada soal. Jadilah diri lu sendiri aja, ya. Nah, kalau sudah belajar public speaking, ngomong kayak gini, nyapa aja. Hai Mas Angga, dari mana Mas Angga? Dari mana Mas Angga? Rumahnya di mana Mas Angga? Misalkan kayak gitu. Nanti dijawab, rumah aku di Bekasi. Oh, jauh, harus pakai paspor, misalnya kayak gitu. Lo aja bercanda. Lo tahu nih, mau Malang. Mas Angga orang Malang. Besok ketika Mas Angga balik lagi ke akun gue sapa lagi, Mas Angga dari Malang gimana? Malang panas, misalkan gitu. Kaku, ya itu. Kalau lu ngomong depan kamera gini aja kaku, apalagi lu bikin video. Siapa yang mau beli video dari orang kaku? Ya, kan gampang tuh, sederhana banget. Affiliate terus gampang. Tapi kalau lu setahun nggak bisa berkembang di affiliate, mending lu kerja di pabrik. Kata gue buang-buang waktu. Kalau cuman sekedar ngandelin video lu bakalan viral karena suhu-suhu brengsek itu bilang video lu bakalan naik suatu saat nanti, ya silahkan tunggu sampai kapan, sampai kiamat tunggu. Silahkan tunggu. Silahkan. Daerah random lah, daerah random. Kalau menurut gua ya, VT kalian para pemula, kita semua para pemula, VT pertama kita tuh didiskusikan ke orang-orang miskin. Gue selalu bilang ke orang-orang miskin, makanya lu jangan jual Pajero di live di keranjang kuning gitu. Maksud gue, jangan lu jual produk-produk mahal, lu jual produk yang semua dibutuhkan sama orang. Satu, ya, yang kira-kira orang tuh kalau beli nggak bakal cancel, karena cancel itu bisa menurunkan PKP kalian. Artinya nilai promosi kalian itu rendah di mata sistem. Jadi jual produk yang kira-kira orang tuh bener-bener butuh gitu loh. Atau at least rasio cancelnya tuh rendah banget, ya. Nah, misalkan kayak gini, lu posting video nih atau live, ya. Untuk pertama, untuk pemula, live dan video lu itu akan didistribusikan ke orang-orang susah. Bukan susah dalam arti dia miskin gak punya duit ya, bukan ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang kayak akun baru, ya, mungkin sering cancel pembelian. Yang ketiga mungkin orang baru sering cancel pembelian. Yang kedua jarang belanja. ya pokoknya pasif banget lah, akan dilempar ke orang-orang sana dulu. Gak mungkin lu video lu yang aneh-aneh itu, live lu yang aneh-aneh tiba-tiba muncul di live gua, gak mungkin. Tiba-tiba muncul di gua, nggak mungkin. Atau tiba-tiba muncul di orang-orang yang sering belanja banyak gitu, nggak mungkin. Itu udah step-stepnya, kayak lu naik tangga aja. Step pertama didistribusikan ke sana dulu. Kalau mereka ini pada nonton apa segala macem, lu konsisten. Lu step kedua, orang-orang yang kira-kira suka belanja dikit-dikit lah seminggu,
sebulan misalnya 200.000, 100.000 suka belanja ke sana dulu, nggak langsung ke sana. Makanya lu pilih-pilih produk tuh, jangan langsung bikin produk yang mahal, susah. Kecuali lu live di sebuah brand, beda retentionnya, beda engagement brand tersebut, beda toko mereka tuh beda dengan lu yang pertama gitu. Ya, ini gue kalau jual kelas udah kayak Raya, gue kasih tahu aja, ilmu gue beda soalnya. Gue dikata-katain ilmu sesat sama orang sesat. Saya bikin baru akun sudah level 2 dan sudah konversi bagus. Nah ini udah kejual banyak di live, kenapa di VT Zong lu bikin lagi VT-nya? Nggak apa-apa ya, gini ya, affiliate jangan lu. Gue aja kalau posting video nggak langsung jualan bos, nunggu dulu 2 minggu baru jualan. Ini yang pola pikir yang aneh di orang-orang pemula. Ya, pola pikir yang aneh di orang-orang pemula. Gue mau punya acara, sebentar lagi gue spill. Pola pikir yang aneh di mata pemula. Semakin banyak gue posting video, semakin cepat kayak gue kaya raya. Contoh ini, udah kejual banyak di live, tapi kenapa di VT masih jong? Jangan lu yang sudah senior, sudah suhu yang levelnya sudah 12 aja, ya itu posting VT nggak langsung kejual. Ya, makanya gue ngajarin lu supaya live, biar apa? Public speaking lu dapet, artikulasi intonasi lu oke. Lu punya namanya art of selling. Personal branding gak usah pikirin. Dari semua ini, ya, semua ini, lu bikin video original, personal branding udah kebentuk bro. Gak usah baca buku sepanjang ini, itu tolol namanya. Iya, kenapa? Kalau lu itu ada 5 menit jadi. Ada akun yang ngebahas itu. Lu tinggal cari aja. Ngapain lu pusing-pusing baca buku panjang-panjang? Kapan lu kerja? Lu sekolah aja gak pernah baca buku. Ya, gak pernah nulis lu. Sorry, kadang-kadang tuh kejujuran itu emang menyakitkan. Tapi gue tuh sudah membranding diri gue sebagai afiliator jujur. Iya. Gue rela dihujat sama semua orang. Terserah, biar yang hujat gue tidak ilmiah menghujatnya. Ya, oke. PKP yang bagus itu minimal berapa bang? 4,3 bagus nggak? 4,4 minimal banget, itu udah dasar. Yang tahap aman 4,5. Di awal nggak bikin VT jualan, terus bikin VT kayak gimana bang? VT apapun yang bisa naikin akun lu, yang bisa buat akun lu engage. Ya, contoh kalau gue kan nih campur-campur sembarangan, gue jadi diri gue sendiri. Gue ada isu viral, gue bahas. Kenapa? Gampang, naikin akunnya gampang, menjangkau banyak orang gampang. Dari orang yang kita jangkau itu, ya nanti kemungkinan besarnya sekian puluh persen dari mereka yang melihat akun kita yang viral itu melihat juga dagangan kita, video kita juga di FYP kan ke mereka. Sederhananya banget kayak gitu. Ya, kalau lu nunggu lu jadi profesional di sebuah, lu sebagai afiliator jadi profesional, katakanlah lu afiliator skincare apa segala macam, butuh berapa tahun John? Butuh berapa tahun? Posisi waktu itu anak gue kelaparan. Gue mau ada gathering ya. Bukan gathering sih, gue mau ngisi acara di sebuah kampus, ngasih materi di sebuah kampus di daerah Purwokerto. Ada orang Purwokerto di sini. Purwokerto ada orang Purwokerto? Nggak ada orang Purwokerto. Ada Purwokerto di sebuah kampus. Ada deh, nanti gue posting ya. Soal mekanisme gimana, karena gue diundang. Jadi nanti kalian tanya sama admin di sana aja ya, gimana boleh ikutnya. Dan ini tuh acara khusus pemula. Nah, jadi buat lo tahu ya, gue yang dilabelin manusia sesat di affiliate, gue diundang sama kampus. Walaupun ini sebenarnya konsepnya ngebantu ya. Konsepnya ngebantu sebenarnya. Purwokerto terserah. Gue nggak tahu daerah Purwokerto tuh deketnya sama Medan sama Palembang, gue nggak tahu. Purwokerto Jawa Tengah. Ya, perjalanan gue dari Bogor itu 7 jam kurang lebih. Purwokerto awal bulan depan, tanggal 7 kalau nggak salah, tanggal 7.
Gue tahu ada yang katain lo bang banyak. Namanya juga kata Broto. Broto dikata-katain. Bang pilih tema live apa? Bebas aja dulu, nggak usah pikirin. Lu tuh jangan terlalu, perpemula jangan terlalu mikirin nih segala macem. Nih lu akan alami ya pada saat lu live. Nanti lu ketemu, oh gue harus jualan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan audiens yang nonton lu. Contoh nih, gue kan yang nonton kan banyak-banyak afiliator, orang-orang susah, ya kan? Bener nggak? Gue ini sebenarnya potensial untuk jual storybook. Untuk jual ini bukan korong ya, ini uban. Untuk jual storybook, untuk jual kelas, untuk jual buku, potensial banget. Kenapa? Yang nonton gue semuanya affiliate. Ya bayangin 380 ini, 100 orang aja beli storybook gue senilai 50.000. Udah berapa tuh? Mau gue itu 5 juta ya? 100 orang, iya 5 juta ya? Iya, 500.000 aja udah 10 orang, 5 juta ya berarti ya? 2,5 juta. Ya, gimana tuh? Iya 5 juta ya berarti ya. Bego banget sih matematika gue. Aku pikir Iya dari situ lo tahu. Makanya jangan sok-sokan. Ya kalau lu pemula jangan sok-sokan ngasih edukasi ke affiliate. Kenapa? Karena yang nonton affiliate. Nanti lu live lu gak ada yang beli. Kalau gue memang konsep gue udah capek ngeliat konten-konten sampah anjing yang kayak gitu. Udah capek, gue udah pusing. Gue memang mau ngebantu aja. Bantu affiliate pemula aja. Punya teman level 4 buka kelas, ya kan? Itu orang-orang sampah. Kasih tahu dia, lu dibilang sampah sama kata Broto. Nggak tahu, gue bilang aja. Ya, ditarifin 400.000, 500.000, gue tahu itu. Gue tahu beritanya. Itu kan orang-orang sampah. Hah? Gue kalau bikin kelas 1 bulan lu bisa beli Pajero. Gue kasih tahu aja lu, banyak banget yang mau. Ya, kalau lu telaten, punya waktu, punya otak buat belajar, ya, semua yang lu tanya itu ada di aplikasi ini. Lu tinggal search aja. Lu pusing-pusing tinggal nanya ChatGPT. Ya. Dan kunci dari afiliator itu adalah apa? Lu tuh pedagang. Ya, lu bisa dagang nggak? Kalau lu nggak bisa dagang, out. Pergi kerja di pabrik lagi. Bukan personal branding is the key, kuncinya itu nggak cok kata gue. Personal branding, hook dan lain-lain itu adalah produk algoritma. Ya, bukan produk e-commerce. Ngerti gak lu maksud gue? Ya, personal branding lu sekuat apapun, sekuat macan pun, kalau lu nggak bisa jualan, lu nggak akan terbaca sama e-commerce. Contoh, gue punya buktinya. Orang punya akun, nggak punya video, komisinya puluhan juta per bulan. Gue punya buktinya dari agensi. Personal brandingnya apa? Gitu. Apakah personal branding penting? Tapi banyak orang tuh yang salah sangka, pemula nggak mempelajari personal branding yang mesti itu nggak usah dipelajarin. Nanti akan kebentuk sendiri. Karena apa? Karena personal branding itu otentik, original, otentik. Setiap orang punya personal branding masing-masing. Karakteristiknya begini. Gimana cara lu bisa diingat sama orang? Ya, yang pertama yang harus pikirin itu, gimana caranya lu bisa jualan, belajar bacot bisa jualan. Nanti personal branding lu akan kebentuk sendiri. Ya itu fakta. Gue gak pernah mikirin personal branding dari awal. Kenapa? Karena gue tahu konsepnya. Itu bakalan kebentuk sendiri nantinya. Bakalan kebentuk sendiri. Yang penting apa? Yang penting lu jadi diri lu sendiri, bikin video original. Cukup. Akun lu punya arahnya kemana? Affiliate kesana. Cukup, udah. Nanti pada saat lu live, lu bisa menginfluence orang. Lu punya namanya art of selling. Ya, itu kombinasi untuk personal brand lu supaya terbentuk. Dan yang penting, akun lu terbaca sama e-commerce. Itu. Lu mau personal branding sekuat apapun, modal 500 miliar juga, kalau lu nggak bisa jualan, ya nggak bakal jadi afiliator. Nggak bakal. Jadi cara sederhananya itu biar lu berkembang cepat di affiliate itu adalah jualan. Lu bisa jualan nggak? Gue tanya, lu bisa jualan nggak? Lu bisa jualan nggak? Kalau nggak bisa jualan, mendingan lu jangan jadi affiliate. Nah, kalau bisa, pakai cara lu jualan itu. Pakai cara lu jualan. Ngomong di video. Bukan dengan halo kakak cinta sayang manis manja, ini lagi bagus, diskonnya lagi turun banget, anjlok, barangnya bagus banget, lu nggak tahu padahal barangnya nggak lu pakai. Bukan kayak gitu maksud gua.
video yang powerful, yang beda dari orang-orang. Contoh, USP, unique selling point, itu penting banget. Dari situ lu bisa punya art of selling. Ya, contoh gini, banyak banget. Ini gue punya satu produk ya, satu produk. Gue ngomong jorok gak apa-apa ya, biar lu paham maksud gue. Biar lu paham maksud gue, oke? Gue ngomong jorok ya, Ada satu produk yang lumayan banyak di afiliatkan sama orang-orang pemula-pemula mungkin ya. Bukan pemula, maksudnya senior lah, tapi nggak banyak banget. Cuman ini produk impor yang kata gue memang bagus produknya. Cuman dari sekian banyak afiliator yang membawakan produk ini, nggak ada satupun yang unique selling point-nya nyampe. Gak ada satupun. Gue riset itu produk, gue pelajarin, gue analisa itu produk. Oh iya, ini produk Faber. Produk Faber tersebut bisa mengeluarkan minyak dari boker kalian. Bisa bantu. Satu informasi gue dapet. Tapi nggak ada satu orang pun affiliate yang melakukan ini. Ini unique selling point dong. Kenapa? Karena produk Faber lain nggak bisa kayak gini. Oke? Yang kedua, gue zaman gue masih kaya dulu, ya kan? Gue pernah kenal namanya dokter inisial J. Rumahnya di Kampung Rambutan, di Cibubur situ, sekitaran situlah. Dia punya metode diet yang bisa ngeluarin minyak. Dengan cara apa? Dengan cara kita makan gorengan, makan makanan yang minyak-minyak, ya, dimakan sama kita, keluarlah lewat bawah. Semakin banyak minyak yang kita makan, semakin banyak minyak dari tubuh kita yang keluar. Ya, jadi istilahnya kita makan minyak buat mancing minyak keluar. 2 poin di sini. Akhirnya gue bilang apa? Ya, lu kalau berak, lihat ke bawah, berminyak apa enggak. Ya, kenapa? Karena produk ini kalau lu minum malam-malam bisa bantu ngeluarin minyak. Powerful nggak? Beda kan dengan orang lain bikin video. Oh iya, ini Faber ya, kawan-kawannya, teman-temannya, ini Faber bagus banget, dia bisa ngelancarin gini. Itu umum banget, semua Faber begitu konsepnya. Tapi lu bisa ada unique selling point ini nggak? Ada Faber yang punya kolagen, lu kasih tahu kolagennya. Semua orang tahu itu Faber. Semua orang tahu Faber tuh fungsinya buat apa, semua orang tahu. Tapi USP-nya apa? Apa yang bedakan Faber ini dengan Faber lain misalkan? Contoh itu tadi gue bilang, kalau lu berak, lihat boker lu ke bawah. Ada nggak yang pakai kayak gitu? Nggak ada. Itu dari insting. Bukan dari buku. Bukan. Kalau di luar sana ada yang pakai kayak gitu, itu dari gue. Lu lihat boker lu ke bawah, berminyak apa enggak? Ya, kalau berminyak, itu berarti lu karena minum ini malam-malamnya. Ini bisa bantu ngeluarin minyak dari dalam tubuh. Kenapa? Karena ada kandungan ini lu jelasin. Orang lain bikin video gue mau ada acara di kampus bulan depan di Purwokerto, ada orang Purwokerto. Kalau ada orang Purwokerto, standby aja, nanti mungkin gue akan pasang pamfletnya. Gue nggak tahu caranya gimana ya buat join ke acara tersebut, karena itu yang nge-handle orang sana. Gue hanya gestar. Kalau Susu Etawa gimana ya bang? Masa gue iniin lagi Susu Etawa. Ya sendi-sendi lu bisa kaitkan itu dengan orang tua lah. Lu yang orang tuanya masih ada, misalkan kayak gitu. Pas ini udah umum banget nih masalah sendi gini. Cobalah sisihkan gaji lu buat beliin ini gitu. Nggak seberapa dari gaji lu lah gitu. Misalkan kayak gitu. Itu narasi yang bisa lu bangun dengan cara intuisi. Tapi kalau lu ngejiplak omongan orang, ingat, video tersebut sudah pernah diposting sama dia, sama orang-orang lain. Maka pada saat lu posting video itu, orang udah skip, udah males belinya. Gue udah tahu banget ini arahnya kemana. Males. Bener.
Jadi kalau lu bikin video yang amati tiru modifikasi afiliator lain, nanti lu akan di skip. Karena apa? Karena oh ini gue tahu arahnya kemana. Itu makanya gue minta, iya lu mirip abang gue, tahu, tapi gantengan gue pasti. Nih ya, banyak banget afiliator yang, bang gue niru video lu ya, silakan, tapi lu nggak mungkin berhasil. Silakan, tapi lu nggak mungkin berhasil. Kenapa? Karena jiwanya itu ada di gue, bukan ada di lu. Ya, nggak percaya? Lu ikutin konten gue, atau jangan konten gue deh, konten suhu-suhu deh. Suhu-suhu deh, lu ikutin. Berhasil nggak? Nggak tentu berhasil. Nggak mungkin. Kenapa? Karena buat mereka FYP, buat mereka konversi, itu banyak faktor selain dari hook. Selain dari hook, bagus one take apa soft selling. Kalau lu afiliator, ya one take atau hard selling, gue bilangnya. Kenapa? Karena yang muncul di e-commerce itu rata-rata video hard selling. Apalagi kalau nanti lu mau mirror ke Oren. Faktornya apa kak? Banyak, kreator boost, dia udah dikenal sama orang. Ya, kalau kata Bang Sonpang itu, muka lu udah hook, jadi lu nggak usah perlu mikirin hook kalau udah dikenal orang. Ya, terus yang kedua, yang kalau versi gue itu dari reputasi kalian. Ya, record penjualan kalian dari brand-brand sebelumnya itu kan kelihatan tuh pertumbuhan kalian sebagai afiliator tuh oke apa enggak. Dari situ lu bikin video apapun, lu pasti bakal di namanya kreator boost ya kalau kata orang-orang itu. Bakalan coba dinaikin video lu, di boost manual gitu, kayak minta kode boostnya lah gitu, atau di boost langsung sama mereka di sana tanpa pemberitahuan atau tanpa apa, gue nggak tahu ya. Yang jelas itu memungkinkan banget buat video kita naik. Faktornya banyak, bukan karena hook juga. Hook itu nomor sekian, itu adalah konsumsi algoritma. Nah kalau lu mau cepat berkembang, lu pakai jalurnya jalur e-commerce. Gimana cara sistem e-commerce ini bekerja? Ya, kan udah banyak nih orang-orang gagal. Lu gak percaya? Gak percaya? Oke. Gak percaya? Lu beli buku apa? Buku hook yang 500 juta hook misalkan, pakai, belum tentu lu berhasil. Kenapa? Faktor X-nya banyak banget. Ini dinanya lagi sistem e-commerce gimana. Aduh, nyara ke badan gue. Aduh. Iya, algoritma penjualan sama algoritma konten bisa. Algoritma konten itu nanti orang-orang yang nonton konten lu bisa diarahkan ke algoritma penjualan, which is itu e-commerce yang gue sebut tadi. Hook sebenarnya tinggal cari ChatGPT, bisa juga. Makanya gue tuh kalau lagi nggak mood, gue udah pernah ya sering, karena gue yang penting gue ngonten ya. Mood gue nggak bener, intuisi gue nggak jalan, akhirnya gue asal posting konten, ya konten gue nggak powerful, nggak naik. Itu gue banyak juga kayak gitu. Makanya gue ngonten itu selalu kalau gue mood. Kalau gue nggak mood itu gini, gue belum punya ide nih, gue belum punya narasinya, belum punya gini gitu. Makanya orang-orang lagi tidur, gue tuh masih mikir, sambil tidur gue masih mikir, gue harus gini gitu. Ya, kalau ketemu konten yang powerful, percaya deh, lu cuma butuh satu konten aja, lu tuh udah bisa kena GMV max gitu. Kapan ada acara ke Sumatera? Kemarin gue ke Palembang, nggak ada yang datang. Sakit hati gue udah modal keluar duit banyak buat hotel, buat bensin, buat tol, buat ngopi, habis banyak gue, nggak ada yang datang. Cuman 3 orang yang datang. Sementara banyak banget nih di live, di komen, inbox gue, bang kapan ke Palembang, kapan ke Sumatera. Gue tuh ngebantu loh, bukan minta lu bayar. Kalau ke Lampung banyak, bahkan kalau gue nggak batesin, itu bakalan banyak yang datang kemarin, kopdar gitu. Makanya pas gue mengalami itu, kayaknya gue percuma deh ngebantu orang-orang di Sumatera, ngomongnya doang di live, di ini apa segala macam, tapi begitu gue bikin acara nggak ada yang datang. Perjalanan sana jauh, capek, panas. Makanya
kalau gue ada rezeki gue pengen di Jabodetabek aja dulu, kalau nggak di Pulau Jawa deh gitu. Atau gue pengen banget sih ke Kalimantan sebenarnya. Jawa Timur, Malang, Bandung, Klaten, Jawa Tengah. Kan gue mau ke Purwokerto, Jawa Tengah, Purwokerto, Jawa Tengah kan. Bulan depan nanti gue posting deh. Ponorogo, ada orang Ponorogo di sini. Ponorogo, please, Ponorogo. Gua pengen nonton reok Ponorogo. Kalau ada reok Ponorogo, insya Allah gue datang. Ponorogo mana Ponorogo? Reok Ponorogo. Gua itu wishlist di hidup gue itu adalah nonton reok Ponorogo. Sumpah, itu wishlist dalam hidup gue. Wishlist dalam hidup gue adalah nonton reok Ponorogo langsung. Jadi kalau ntar ada reok Ponorogo tanggal berapa DM gue ya, atau komen di video terbaru yang gue posting apa gimana, terserah lu deh. Pokoknya reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Iya, ya udah, gue ini dulu ya. Nanti gue lanjut lagi ya. Bogor ada tenang. Cuman gue tuh akhir-akhir ini lagi dalam kondisi yang nggak fit, sakit-sakitan gue, kayak nggak fit gitu, kayak aduh nggak tahu deh, gue nggak tahu kenapa ya. Ini nggak sehat. Ya, udah ya. Kalimantan gue tuh pengen banget, makanya doain aja rezeki gue ada. Lu kalau belanja di tempat gue jangan cancel. Iya. Ya. Purwokerto kuda lumping kakak. Gue mau ke Purwokerto. Ya. Nah, tunggu aja gue di Purwokerto tanggal awal bulan depan. Ya. Mungkin tanggal 6, tanggal 7 gue nggak tahu tanggal berapa. Ya. Bye. Gue end live dulu ya. Bye bye. Thank you semuanya. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا يغشى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Udah bangun dek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Udah bangun adek? Iya, tunggu ya, lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله خليل، جزاك الله خير brother. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. شاء الله. Opo yung Opo lo. Insyaallah. Everyone tap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Brother Khalid, jazakallah, okay? May Allah bless you. Oh, no? Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. Udah nggak bagus lagi nak. Ambil di yuk. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. اللهم ارحمنا بالقرآن. Everyone, mashallah, thank you so much. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. اللهم ارحمنا بالقرآن. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم. Everyone tap sebentar. Hai. Salam dari Rifa aja. Hello, Oh my god. how are ya? Everyone tap guys. Mel, welcome in. Hi. All right, chat. All right, chat. I'm gonna mute them. All right. Ya teman-teman yuk bisa yuk. Surah apa dek? تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kita jemput kakak dulu. Pergi rumah Aisyah tadi. Teman-teman udahan dulu ya. Ana mau jemput kakak dulu. Syukran semuanya yang sudah hadir, berkah semuanya teman-teman. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ana izin off ya guys. Assalamualaikum semua. Nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti insyaallah ba'da zuhur kita sambung lagi teman-teman ya. Jam-jam 3 sore ya. Menjelang asar nanti. Assalamualaikum. 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 Rayon Viscose ini sayang. Tapi kalau pakai rayon Viscose harus pakai ciput. Kudu iku soalnya nerawang banget. Kita adiwing kiwi albibna. Qur'annya udah lancar kak pengen nikah enggak belum pingin pilihannya kok kata enggak ini yang dipakai warnanya coklat ya saya didamel warnanya coklat gini kulo wa ini bapak karfilillah ulunilayam alumni Tulungagung. Itu ada copet. Umur nggak ada yang tahu. Nah, dia Henanya bisa buat Jumatan. Sing iso 3 Jumatan ki napa to? Suaminya Ustadz ya belum nikah. Belum nikah. Suaminya Ustadz apa utuh ya mbuh ra roh. Wong rung rabi ya. Ya Rabbana. Kamu itu nggak tawa-tawa. Cek kak, jajal tak delok ya.
Suaminya laki-laki bener niku. Terus ya Allah. Ya Allah, sing minta nama dedek bayi yo Kak yo. Mana gambar? Gambar bahagia. Lipstick itu makanan apa, Kak? Hah? Mana ya? Angel lek saya nanggepi wong lanang ki angel ancane. Menjelaskan udah nunggu mau satu. Ya Allah, Kak, maaf nggih. Maaf banget, maaf sekali. Bila baina dzalik namane koyok jenenge kula mawon lho saya niku koyok jenenge kula mawon lho niku artinya bagus sekali. Purun mboten kok aku mayokne jenengku to ya. Yang sabar Kak, kurang lama nunggunya, minimal 2 tahun. Iki bahas napa to? Bahas napa to kok iso tekan dindi? Jeneng kula mawon lho. Lek cewek. Emang aku mau. Enggak lo maksudnya artinya saya. Nomor base-nya niki ndamel Maybelline. Iku sing nomor 210. Ombrene mau sing glasting, glasting itu nomor 8. Alia. Dalam. Nggih, monggo Bu, terima kasih. Monggo teman-teman yang mau niki warnanya warna coklat etalase nomor 1. Mbak Alia. Dalam. Minum. Minum ambil apa jenis gelas di belakang. Emang apa artinya? Pemberian yang nganu coro arti gaule iku anugerah terindah jarene koncoku. Munatul Ulia itu gaulnya anugerah terindah. Tapi kalau apa jenenge nganu coro manut artine niku pemberian yang luhur, sing pemberian sing tinggi. Ulia azim ali kan iku podo maknane agung. Mana? Udah minum. Oh, udah minum. Mana-mana. Kok mana-mana? Mana ini Dila kok nggak kembali-kembali? Kalau Munawaroh nggak tahu. Namaku Munatul Aulia. Mau pulang? Selain itu ada nggak? Latanya fi dzikri. Artinya niku enten ndek Quran juz 16 surah Toha. Latanya fi dzikri niku mangke panggilane Iyafi. Apik. Iku koyo jenenge Yayue, anak Yayue kancaku. Celukane Iyafi. Latania fi dzikri, panggilannya Iyafi. Tak pek mantu purun mboten purun. Saya urung pengen rabi aku. Makasih love oretnya. Lautis mah ya hawat. Duh.
Nyetok Kak aku. Nyetok. Enggak sih, benernya versinya banyak. Tapi nyetok sih. Sekarang sing tak gowo. Sing tak gowo iki OMG. Iki wis kayak ngene. Iki tiba teman-teman, iki tiba. Jadi kerongkongan sing jabone copot sama ini. Nomor 08. Ini nomor 08 buat ombre. Mbak, sama yang dipakai. Kalau untuk base-nya aku pakai Maybell yang nomor 210. Kalau ombrene podo iki mau. Ombrene aku iki gawene. Ikulah mau aku mau sebut jeneng